Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ayyuhal hadirun al muhtaramun wa ayyuhal hadir al muhtaramat, terutama masyairul habaib wabil khusus keluarga besar dari Al-Akh Abdurrahman bin Muhammad Bahmid. Mudah-mudahan apa yang kita baca adalah merupakan perwujudan kita sebagai generasi sahabat baginda Nabi Muhammad, generasi yang selalu mendoakan para pendahulunya atau saudaranya yang telah meninggal lebih dahulu, dan generasi yang selalu mendoakan saudaranya yang masih hidup, sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Hasyr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Sebagai bukti generasi sahabat, santri-santri baginda Nabi Muhammad, yaitu yang tidak punya kedengkian kepada sesama, terutama kepada saudaranya yang seiman dan seagama, justru mendoakan bagi mereka yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh halaman 141 menyampaikan, wabil jumlah fa afdalu ma yuhda ilal mayyit al-idku was sadaqah wal istighfar lahu wal du'a lahu wal hajju anhu. Katanya Syekh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh halaman 141, secara global yang paling utama untuk kita hadiahkan kepada saudara kita yang telah meninggal dunia adalah memerdekakan budak atau melepaskan kesulitan orang lain, bersedekah dan beristighfar, berdoa, melaksanakan ibadah haji, dan kita hadiahkan pahalanya kepada saudara kita yang telah meninggal, terutama kedua orang tua kita. Alhamdulillah, pada malam ini kita menghadiahkan pahala yang kita baca dari Rotib, Atas, Yasin dan Tahlil untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, terutama untuk Al-Akh Abdurrahman bin Muhammad Bahmid. Berikutnya, suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW kedatangan seorang perempuan dan dia berkata, ya Rasulullah, inni kuntu tasaddaqtu biwalidatin ala ummi. Aku pernah memberikan budak kepada ibuku, budak perempuan. Lalu ibuku meninggal, sedangkan sang budak masih hidup. Maka apa jawabannya Rasulullah? Qad wajaba ajruk wa raja'at ilaika fil mirath. Kamu menghadiahkan budak untuk melayani ibumu, pahalamu tetap mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kamu, dan sebagai harta waris budak tersebut kembali kepadamu. Lalu sang anak bertanya, fa innaha matat wa 'alaiha shaumu sahrin. Ibuku meninggal ya Rasulullah, pada saat dia sakit tidak bisa berpuasa selama 1 bulan. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, sumi an ummik, gantilah puasa ibumu yang wajib tadi selama 1 bulan. Lalu dijawab oleh sahabat tadi, sahabat perempuan tadi, wa innaha matat wa lam tahujjah. Dia wajib haji tapi dia belum melaksanakan haji, telah wafat ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, fahujji an ummik, maka berhajilah untuk ibumu. Hadis riwayat Imam Muslim. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh halaman 139 juga menyampaikan, yaitu hadis yang bersumber daripada Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma datang kepada Nabi SAW. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha siyamu sahrin, afa aqdiyahu anha. Kalau ibuku mati meninggalkan kewajiban puasa, tidak berpuasa selama 1 bulan,
Apa saya wajib menggantinya ya Rasulullah sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua? Dijawab oleh Nabi, "Lau kana 'alaiha dainun akunta qadiyahu?" Kalau ibumu punya hutang, apakah kamu wajib membayarnya? Dijawab oleh sahabat Abdullah bin Abbas, "Qala na'am, tentu ya Rasulullah." Dijawab oleh Rasulullah, "Fa'idainullahi ahaqqu ayyugdo." Kalau hutang kepada manusia wajib dibayar, maka tentu hutang kepada Allah, baik itu puasa ataupun sholat, tentu wajib dibayar. Hayul hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab I'anatut Talibin juz 1 halaman 49 disebutkan ada beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan puasa yang ditinggalkan oleh saudara kita atau orang tua kita, atau sholat yang ditinggalkan atau yang tidak sempurna dilakukan oleh saudara kita atau orang tua kita, ada yang mengatakan boleh diganti, ada yang mengatakan tidak boleh diganti karena itu ibadah badaniyah. Tapi ada yang mengatakan bayar fidyah sama seperti puasa. Pendapat ini ada dua pendapat, ada yang mengatakan setengah sok, ada yang mengatakan satu mud. Tapi Al-Imam Subki mengamalkan kalau ada keluarganya meninggal tidak sholat, artinya karena sakit tidak bisa melaksanakan sholat sehari 2 hari, maka Imam Subki menggantinya dengan fidyah, yaitu satu mud, kira-kira 6/4 on. Tapi para ulama kita bukan hanya mengganti dengan fidyah, tapi juga mereka mengganti puasanya atau sholatnya dan juga membayarnya dengan fidyah. Dasar hadisnya sudah jelas, ada beberapa hadis tadi, ada hadis sahih, ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh ayat 139, bahkan juga ada beberapa riwayat yang disampaikan diantaranya oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitabnya Al-Ajwibah Al-Ghaliyah halaman 82, hadis riwayat Ad-Daruqutni. Di situ dijelaskan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kana li abawan abirruhuma fi hali hayatihima." Ya Rasulullah, aku punya kedua orang tua di mana pada saat mereka hidup aku berbakti kepada mereka berdua. Fa kaifa li bibirrihima ba'da mautihima. Mereka berdua telah wafat ya Rasulullah, tapi kami belum merasa puas untuk menunjukkan bakti kami kepada kedua orang tua kami. Bagaimana cara kami berbakti? Maka dijawab oleh Nabi, "Inna minal birri an tusalliya lahuma ma'a salatika wa tasuma lahuma ma'a siyamika." Begitu jawaban baginda Nabi Muhammad. Kalau kamu ingin berbakti kepada kedua orang tua kamu, berbuat baik kepada kedua orang tua kamu, termasuk kepada teman kita dan saudara kita yang meninggal, lalu mereka meninggalkan tanggungan, ada sholat yang ditinggalkan, atau sholat hanya menghormat waktu, atau puasa yang ditinggalkan, maka cara kamu berbuat baik kepada kedua orang tua kamu atau keluarga kamu dengan cara kalau kamu sholat, bayarlah juga sholat mereka. Kalau kamu berpuasa, bayarlah juga puasa wajib mereka. Begitu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, il hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Manihi Al-Hambali, nama kitabnya Tasliyatu Ahlil Masaib. Di situ disebutkan sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi hadisnya? Ma'ala ahadikum idza arada yatasaddaqa bi sadaqatin tatawwuan ayyaj'alaha liwalidayhi. Seharusnya tiap seorang dari kalian jika melakukan kebaikan, bersedekah, membaca Yasin, membaca tahlil, membaca sholawat dan amal ibadah yang lainnya, amalan sunnah terutama, hendaknya pahalanya diniatkan untuk kedua orang tua kalian atau saudara kalian. Walaupun
Kalau kamu menghadiahkan kepada kedua orang tua kamu terutama, demikian juga saudara kita tentunya, jika mereka Islam, walaupun mereka banyak maksiatnya, dengan doa yang kita baca, dengan yasin yang kita baca, dengan tahlil yang kita baca, maka kedua orang tua kita atau saudara kita juga akan mendapatkan pahalanya. Dan untuk kita yang membaca mendapat pahala yang sama tanpa pahala kedua orang tua kita berkurang sedikit pun. Bahkan yang cukup menakjubkan, para ulama menyampaikan hadis ini menjelaskan bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang pertama, hendaknya kita kalau kita mau berbakti kepada kedua orang tua kita, setiap kebaikan yang kita lakukan niatlah untuk kedua orang tua kita. Berdasarkan hadis tersebut, kalau kita tiap melakukan kebaikan dihadiahkan untuk kedua orang tua kita, kita melakukan kebaikan kita hadiahkan untuk saudara kita, kita akan mendapatkan 3 pahala. Yang pertama, kedua orang tua kita dapat, saudara kita dapat. Yang kedua, kita akan mendapatkan pahala yang sama. Yang ketiga, kita mendapatkan pahala berbakti kepada kedua orang tua. Yal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang firman Allah yang ada dalam surat An-Najm yang diantaranya wa allaisa lil insani illa ma sa'a, atau la taziru waziratun wizra ukhra, yang artinya secara bebas kebaikan seseorang tidak akan menimpa atau didapatkan oleh orang lainnya. Demikian juga perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang tidak akan menjadi beban bagi orang yang lainnya. Dalam kita menafsirkan hadis ini atau ayat ini, tentunya harus kita baca sebelumnya. Ayat ini menjelaskan tentang kaumnya Nabi Musa. Sehingga kalau kita ingin memahami ayat ini, tentu kita bertanya kepada Rasulullah. Tadi hadis-hadisnya sudah kita jelaskan bahwasanya hadiah pahala untuk saudara kita itu nyampe. Itu hadis-hadis yang kita baca. Yang kedua, dalam memahami ayat ini tentunya kita kembali kepada sahabat Rasulullah. Yang diantaranya sahabat Ikrimah berkata, inna dzalika liqaumi Musa alaihissalam wa amma hadhil umma falahum ma sa'u wa sa'alahum wairuhum. Itu pahala tidak bisa dihadiahkan itu untuk umatnya Nabi Musa. Adapun untuk umatnya Nabi Muhammad, kebaikan yang mereka lakukan pahalanya akan mereka dapatkan, dan kebaikan yang dilakukan oleh saudaranya seperti kita pada saat ini kita lakukan, maka saudara kita yang mendapatkan hadiah juga akan mendapatkan. Yang cukup menakjubkan apa yang disampaikan oleh Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Syarah Ratib Haddad. Di situ menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam pernah diminta oleh umatnya untuk menghidupkan orang mati pada masa Nabi Isa. Pada saat Nabi Isa menghidupkan orang mati, yang dihidupkan waktu Nabi Isa lewat ya. Itu ada beberapa riwayat. Yang pertama itu Nabi putra Nabi Adam alaihissalam. Nabi This tatkala dihidupkan ditanya oleh Nabi Isa karena permintaan orang-orang Hawari. Dihidupkan lalu sesuai dengan permintaan orang-orang Nasrani pada waktu itu, lalu ditanya oleh Nabi Isa, kenangan apa yang kamu rasakan semenjak kamu mati sampai detik ini? Masa Nabi Adam sampai masanya Nabi Isa. Dijawab oleh Nabi Sis, kenangan yang aku rasa pada saat aku meninggal, rasa sakit sakaratul maut pada detik sampai detik ini masih terasa. Begitu menyakitkan ya. Tapi ada beberapa penjelasan, kalau kita senang dengan orang soleh, kumpul seperti Al-Ah Abdurrahman ini banyak kumpul dengan habaib, banyak kumpul dengan ulama, banyak menghadiri majlis ilmu, maka banyak yang mengadakan tahlil, maka itu berarti dari upayanya dia, maka pahala yang didapat juga akan didapatkan. Akhirnya saya sampaikan cerita yang berikutnya. Nabi Isa alaihissalam diminta juga untuk menghidupkan pada kesempatan yang lain, lewat di kuburan umum. Lalu di kuburan umum itu ada yang disiksa. Dilihat oleh Nabi Isa karena Nabi Isa bisa berbicara dengan orang mati dan bisa melihat alam barzah. 7 tahun kemudian Nabi Isa lewat di kuburan yang sama. Yang 7 tahun yang lalu orang yang di alam kubur itu disiksa, ternyata pada saat ini orang itu mendapatkan nikmat kubur.
Lalu ditanya oleh Nabi Isa, kenapa 7 tahun yang lalu kamu disiksa? Sekarang kenapa kamu mendapatkan nikmat kubur dan bebas daripada siksa kubur? Dijawab oleh orang ini kepada Nabi Isa, dijawab oleh orang ini, kata orang ini apa? Kata umatnya Nabi Isa ini, iya wahai Nabi Isa, pada saat aku mati 7 tahun yang lalu istriku dalam keadaan hamil. Dan sekarang anakku sudah umur 7 tahun dan dia sudah bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hanya bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena anakku bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah membebaskan aku daripada siksa kubur dan aku mendapatkan nikmat kubur. Ini yang kita baca bukan Bismillah tadi, Yasin, Rotib dan yang lainnya. Insyaallah akhina Abdurrahman Bahmid, kedua orang tua kita, Habib Ali yang baru meninggal, Syekh Jabir juga, dan keluarga kita, orang yang kita cintai, mudah-mudahan juga mereka, kalau umatnya Nabi Isa saja dibacakan Bismillah, yang asalnya mendapatkan siksa kubur, dibebaskan dari siksa kubur dan mendapatkan nikmat kubur. Kita memohon kepada Allah, apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka juga diberikan kepada akhina Abdurrahman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, bihayallah, 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 bismillahil khatimah. Bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasur rabbistajibil amin wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.